Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa barik. Alhamdulillah ya. Di sini kita masih bisa bertemu walaupun dengan keadaan online ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah, yakni belajar ya. Sekarang kita akan mereview tugas tafsir kemarin pada minggu-minggu kemarin yang sudah dikerjakan. Tugas tafsir untuk kelas 11 keagamaan ya. Di sini ada pilihan ganda dan ada esai. Soalnya mudah kok ya. Kita langsung saja bahas ya untuk soalnya yang pertama. Di sini review dalam hal atau dalam rangka jawaban yang sudah kalian jawab di sini diulas kembali. Kemudian supaya nanti di sini ada feedback antara apa yang kalian kerjakan dengan nanti pembahasannya ya. Jadi simak baik-baik ya. Untuk yang pertama, berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat 9, apa yang dimaksud dengan perdamaian? Di sini ada 3 opsi ya. Jawabannya itu yang pertama, yang A, atau damainya dua golongan yang bertengkar. Jawabannya yang A ya. Kenapa? Karena di sini diambil dari kata perdamaian. Perdamaian jelas adanya suatu hubungan yang damai ya antara dua golongan. Kenapa? Karena sebab dari dua golongan itu yang saling bertengkar harus ada perdamaian ya. Itu maksud dari Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan ya soalnya apa isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Di sini hati-hati ya, ada beberapa kata yang menjebak. Yang pertama, yang A, dua golongan yang saling bertengkar untuk segera berdamai dan kembali tunduk pada perintah Allah. Untuk jawaban yang B, dua golongan untuk segera berdamai atas pertengkaran yang belum terjadi ya. Ini kata-katanya harus hati-hati ya untuk menerimanya. Belum terjadi, pertengkaran yang belum terjadi. Untuk yang C, dua golongan untuk tunduk dan segera menghindari perdamaian. Ini kata-kata yang menjebaknya menghindari perdamaian ya. Untuk kembali pada perintah Allah. Ini kata-kata yang menjebak. Jadi jawabannya nih yang A ya, dua golongan yang saling bertengkar untuk segera berdamai dan kembali tunduk pada perintah Allah. Gitu ya. Itu dari soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga ini sudah ganti pada Quran surat Al-A'raf ayat 199 ya di sini. Apakah yang dimaksud al-uf pada Quran surah Al-A'raf ayat 199? Nah, ini ada satu kata yang menyimpang ya, sikap saling memaafkan antar sesama umat muslim. Al-urf tentu dari arti al-urf itu sendiri adat atau kebiasaan. Jadi untuk yang A salah ya. Yang kedua, adat atau kebiasaan di luar agama. Kita bandingkan dengan yang jawaban C ya. Adat atau kebiasaan yang tidak menyimpang dari agama. Tentu ya, kalau al-urf itu merujuk pada adat atau kebiasaan yang berjalan atau sebanding dengan agama atau tidak menyimpang dari agama Islam. Kalau adat atau kebiasaan di luar agama itu yang nanti menjurus pada hal yang menyimpang dalam artian tidak dibenarkan secara syariat. Kalau semisal ada tahlilan, yasinan, itu masih adat yang tidak menyimpang ya. Karena apa? Karena yang dibaca itu adalah kalamullah ya.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu kandungan Quran surah Al-A'raf ayat 199 adalah Allah menyuruh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlapang dada dan saling memaafkan atas perilaku buruk seseorang. Maksud dari kandungan ayat tersebut adalah di sini kata intinya itu memaafkan, saling memaafkan, berlapang dada dan saling memaafkan. Itu kata intinya ya. Jadi yang dimaksud adalah al-afan, ya, saling memaafkan. Ya, jangan terkecoh dengan huruf yang hampir mirip ini ya. Jawabannya al-afan. Sudah jelas ya, berlapang dada dan saling memaafkan, gitu ya. Selanjutnya ini adalah kandungan Quran surah An-Nahl ayat 126, ada dua macam, yaitu jalan balasan terhadap perlakuan buruk orang lain kecuali. Nah, di sini juga ada kata-kata selingan ya, atau ada kata-kata yang harus kalian hati-hati, harus kalian perhatikan. Di sini kecuali ya, kecuali dalam garis besarnya yang harus diperhatikan ya, kecuali membalas dengan balasan yang seimbang. Itu jelas ya, ada di kandungan surah An-Nahl ayat 126, membalas dengan balasan yang seimbang. Kemudian yang B, membalas dengan sesuka hati, ini tidak ada ya, tidak ada kan, kecuali garis besarnya kecuali. Untuk yang jawaban yang C ini, menerima dengan sabar dan memaafkan kesalahan, ini juga termasuk ada di dalam Quran surah An-Nahl 126 ya. Jadi jawabannya yang B, membalas dengan sesuka hati, itu kecuali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam Quran surah At-Talaq, suami berhak memegang kelangsungan perkawinan agar tidak terjadi perceraian, disebut apa? Ini ada farikuhunna, ada famsikuhunna, ada ma'ruf ya. Jadi hati-hati dengan jawabannya. Ada jawab ma'ruf itu salah ya, yang ma'ruf itu salah. Kemudian untuk soal selanjutnya, dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 menisbatkan perdamaian dalam skala rumah tangga berkaitan dengan, ini jawabannya hati-hati ya, berkaitan dengan jawaban rujuk dan cerai. Jawabannya B ya. Untuk jawabannya tadi belum ya, ada jawaban dari dalam Quran surah At-Talaq, suami berhak memegang kelangsungan perkawinan agar tidak terjadi perceraian. Jadi di sini memegang ya, supaya tidak terjadi perceraian. Tadi kemarin ingat kenapa famsikuhunna lebih dahulu dari farikuhunna? Kenapa? Karena rujuk itu lebih baik daripada cerai ya. Jadi untuk memegang kelangsungan perkawinan agar tidak terjadi perceraian, itu rujuk, termasuk famsikuhunna ya jawabannya ya. Baik, itu soal dari pilihan ganda. Untuk dari esai, ini sebenarnya jawabannya itu tidak harus terpacu pada buku, tapi bisa sesuai dengan pendapat kalian. Hikmah mempelajari perdamaian, kemudian jika ada dua teman bertengkar, apa yang kalian lakukan, kemudian pendapat kalian tentang teman yang membenci. Itu semua berdasarkan pada pendapat kalian yang kalian integrasikan dengan kalam Al-Quran ya. Jadi dalam hal jawaban esai tidak ada yang salah tentunya. Kadar-kadarnya ada, posisinya ada kadarnya masing-masing ya. Baik, itu merupakan review dari tugas tafsir yang pertama untuk kelas 11 keagamaan, dari beberapa soal dan dari baik pilihan ganda maupun esai nanti ada bobotnya masing-masing. Jadi jangan khawatir, tetap semangat ya. Dengan lafadz bismillah, belajar harus tetap semangat.
Jangan sampai putus asa walaupun dalam keadaan daring. Baik, terima kasih. Sekian atas review mengenai tugas tafsir kelas 11 keagamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.